Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Para pendengar dan pemirsa Sirah Nabawiyah yang insya Allah dirahmati Allah SWT, bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat pada bagian atau bab 121 sampai dengan 124 pada hari ini. Dan Umi Nini doakan semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT, dan Umi Nini doakan semuanya dikaruniakan umur yang panjang manfaat, sehat afiat jasmani rohani untuk taat beribadah, menjalankan perintah Allah dengan benar, menjalankan tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW. Juga dikaruniakan rizki yang melimpah ruah berkah manfaat, agar bisa berniaga baik dengan Allah, yaitu zakat, infak, sedekah, untuk menambah pundi-pundi tabungan akhirat agar kelak kita menghadap Allah membawa bekal yang banyak sekali, ya. Dan tentunya juga semuanya yang dirahmati Allah dalam COVID-19 ini, tak lupa Umi Nini ingatkan, ikuti semua yang sudah diperintahkan oleh pemerintah dengan protokol kesehatan yang ketat agar kita semuanya selalu terjaga dan sehat walafiat. Kita mulai hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Umar bin Khattab tidak puas dengan isi perjanjian itu. Ketidakpuasannya ini ditunjukkan setelah terjadi insiden saat penulisan perjanjian. Saat itu Ali bin Abi Thalib mendapat tugas Rasulullah SAW untuk menulis perjanjian itu. Tulislah, Bismillahirrahmanirrahim, sabda Rasulullah SAW kepada Ali. Stop, seru Suhail. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini tidak kukenal. Tulislah dengan Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Tulislah dengan namamu ya Allah, sabda Rasulullah SAW kepada Ali. Lalu tulislah, ini adalah perjanjian damai yang ditetapkan antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Namun delegasi Quraisy itu kembali menolak. Jika kami mengakui bahwa engkau Rasulullah, tentu kami tidak akan memerangimu. Karena itu, tulislah namamu dan nama ayahmu. Baik, hapuslah, kata Rasulullah SAW. Tulislah Muhammad bin Abdullah, sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana para sahabat lain yang hadir, Ali bin Abi Thalib sudah memuncak kemarahannya kepada delegasi Quraisy itu, sehingga ia berkata, tidak ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak sudi menghapus kata itu. Akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang menghapus kata-kata itu. Melihat hal itu, Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar yang duduk di sampingnya, bukankah dia itu Rasulullah? Memang betul, jawab Abu Bakar. Bukankah kita ini orang-orang Islam? Memang betul. Bukankah mereka itu orang-orang musyrik? Memang betul. Lalu, mengapa
Kita mau direndahkan dalam soal agama kita, seru Umar berapi-api. Abu Bakar menenangkan Umar dengan kata-kata tegas. Umar, duduklah di tempatmu, aku bersaksi bahwa dia Rasulullah SAW. Namun, hampir semua sahabat berpendapat seperti Umar. Mereka merasa agama mereka telah dilecehkan dengan perjanjian ini. Bukan saja mereka gagal berhaji tahun ini, tetapi juga harus menerima bahwa orang musyrik itu seolah merendahkan Allah dan Rasul-Nya, Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang membuat para sahabat semakin tidak menyukai perjanjian ini. Dari kisah Abu Jandal, belum lagi kering tinta perjanjian itu, tiba-tiba muncul Abu Jandal. Pemuda itu adalah anak Suhail bin Amr, si perunding Quraisy. Para sahabat sangat terkejut menyaksikan kedua kaki Abu Jandal dalam keadaan terbelenggu sehingga ia berjalan tertatih-tatih. Rupanya ia berhasil melepaskan diri dari Mekah dan hendak menggabungkan diri dengan saudara-saudara muslimnya. Namun, begitu melihat anaknya itu, Suhail berseru, "Ini adalah orang pertama yang kutuntut agar engkau mengembalikannya. Kami tidak melanggar isi perjanjian ini sampai kapanpun," jawab Rasulullah SAW. "Demi Allah, kalau begitu aku tidak akan menuntutmu karena sesuatu apapun," kata Suhail. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu, berilah dia jaminan perlindungan karena aku. Aku tidak akan memberinya jaminan perlindungan karena dirimu," tukas Suhail. "Lakukanlah," pinta Rasulullah SAW lagi. "Aku tidak akan melakukannya," jawab Suhail. Suhail melangkah cepat ke arah Abu Jandal dan memukul keras-keras anaknya itu. Suhail mencengkeram kerah baju Abu Jandal dan menyeretnya untuk dikembalikan kepada Quraisy. Abu Jandal berseru, "Semua orang muslim, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksaku karena agamaku ini?" Kaum muslimin merasa geram, hampir-hampir saja kaki mereka bergerak untuk datang melawan perjanjian yang sudah ditandatangani. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan tabahlah karena Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan orang-orang yang terzolimi seperti dirimu. Kami sudah mengukuhkan perjanjian dengan mereka. Kami telah membuat perjanjian persetujuan dengan mereka atas peristiwa seperti ini dan mereka pun sudah memberikan sumpah atas nama Allah kepada kami. Maka kami tidak akan melanggarnya." Rasulullah SAW melihat ke sekeliling dan menangkap wajah pengikutnya yang tampak sangat tidak puas. Hal inilah yang membuat para sahabat tidak menuruti perintah Rasulullah SAW sesaat setelah itu. Nah, bab yang 122 lanjutannya, nasihat Ummu Salamah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Bangkitlah dan sembelihlah hewan kurban." Para sahabat saling pandang, apa? Jadi Rasulullah SAW menganggap bahwa mereka telah selesai berhaji, bukankah mereka sama sekali belum bertawaf, bahkan sama sekali belum melihat Ka'bah. Namun Rasulullah SAW mengulangi perintahnya sampai 3 kali. Tidak ada satupun sahabat yang beranjak. Semua diam termangu atau menunduk. Rasulullah SAW memperhatikan wajah mereka, bahkan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab juga menolak. Dengan perasaan gundah, Rasulullah SAW masuk ke dalam tenda Ummu Salamah. Diceritakannya semua kelakuan para sahabat kepada istrinya itu. Ummu Salamah mengerti betul betapa kecewanya Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Salamah mengajukan sebuah saran yang menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Persis seperti yang dulu dilakukan oleh Khadijah,
untuk membangkitkan Rasulullah SAW dalam masa-masa sulit penuh kegelapan. Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin mereka melaksanakan perintah itu? Tanya Ummu Salamah. Keluarlah, tetapi jangan berbicara sepatah kata pun kepada salah seorang dari mereka. Sembelihlah ternak kurban Anda sendiri, lalu panggillah tukang cukur dan bercukurlah. Rasulullah SAW kemudian keluar tanpa bicara sepatah kata pun, dia melaksanakan saran dari Ummu Salamah. Setelah Rasulullah SAW menyembelih kurban dan bercukur, segera saja para sahabat melakukan hal yang sama. Suasana yang tadinya murung penuh kebingungan, kini berubah menjadi ceria. Suara gembira para sahabat terdengar saat menyembelih kurban dan saling bergantian mencukur rambut. Sebagian ada yang mencukur rambut dan sebagian lain hanya memangkas rambut. Rasulullah SAW tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberinya seorang istri yang begitu cerdas dan bijak. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada mereka yang mencukur rambut, doa Rasulullah SAW. Sebagian orang yang mendengarnya jadi gelisah. Mereka pun bertanya dan mereka yang berpangkas rambut, "Ya Rasulullah, para wanita mukminah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka yang bercukur rambut." Doa Rasulullah SAW lagi. Para sahabat masih gelisah. Mereka bertanya lagi, "Dan mereka yang berpangkas rambut, ya Rasulullah?" "Dan mereka yang berpangkas rambut," jawab Rasulullah SAW akhirnya. Rasulullah SAW mengapa doa buat yang bercukur saja yang dinyatakan, bukan buat yang berpangkas rambut? Karena mereka sudah tidak ragu-ragu, demikian jawab Rasulullah SAW. Umar bin Khattab sangat menyesal karena sempat menyaksikan keputusan Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaibiyah. Apalagi setelah itu Rasulullah SAW membacakan surat Al-Fat yang menegaskan bahwa dalam perjanjian itu Allah SWT telah memberikan kemenangan yang nyata. Legalah hati Umar bin Khattab mendengar firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Surat Al-Fat, surat 48 ayat 1. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Umar bin Khattab berkata, "Setelah itu aku terus-menerus melakukan berbagai amal, sedekah, saum, sholat, dan berusaha membebaskan diri dari apa yang telah kulakukan saat itu. Aku selalu dibayangi kelakuan itu. Aku selalu berharap semoga semua itu merupakan kebaikan." Tidak lama setelah mereka tiba kembali di Madinah, datanglah serombongan wanita mukmin yang melarikan diri dari Quraisy. Kemudian menyusullah para wali mereka yang menuntut agar wanita-wanita itu dikembalikan sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah. Akan tetapi Rasulullah SAW menolaknya karena dalam perjanjian disebutkan bahwa kaum wanita tidak termasuk mereka yang harus dikembalikan. Dalam Al-Quran surat Mumtahanah membenarkan tindakan Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah SWT lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan
Tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat 10. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam surat yang sama pula Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan janji setia kepada para mukminah itu. Mereka harus berjanji tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak berbuat dusta, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. Para mukminah itu pun menerimanya. Abu Basir. Ada satu orang lagi yang mempunyai nasib seperti Abu Jandal, namanya Abu Basir. Ia datang ke Madinah dan minta agar Rasulullah SAW mau menerimanya. Namun, belum lama ia menikmati hidup sebagai muslim yang merdeka di Madinah, datanglah surat dari Azor bin Auf dan Akhnas bin Syarik yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, yakni meminta agar Abu Basir dikembalikan. Surat itu dibawa oleh seorang laki-laki dari Bani Amir yang disertai seorang budak. Abu Basir, sabda Rasulullah SAW, kita telah membuat perjanjian dengan pihak mereka seperti yang sudah kau ketahui. Pengkhianatan menurut agama kita tidak dibenarkan. Semoga Allah membuat engkau dan orang-orang Islam yang ditindas bersamamu memperoleh kelapangan dan jalan keluar. Pulanglah, engkau kembali ke dalam lingkungan masyarakatmu. Rasulullah SAW kata Abu Basir, ya Rasulullah, saya akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksa saya karena agama saya ini. Namun Rasulullah SAW mengulangi kata-kata beliau tadi. Akhirnya Abu Basir pun dibawa oleh kedua orang tadi. Di Zulhulaifah, belum jauh dari Madinah, mereka beristirahat dan makan kurma. Abu Basir berkata kepada orang dari Bani Amir, demi Allah, aku ingin sekali melihat pedangmu yang bagus itu, hai Fulan. Tanpa curiga, utusan Quraisy itu menghunuskan pedang dan memperlihatkannya kepada Abu Basir sambil berkata, boleh, demi Allah memang ini adalah benda yang bagus. Ia sudah cukup kenyang, malang melintang bersamaku. Tolong, perlihatkan kepadaku. Aku ingin melihat dan memeriksanya, kata Abu Basir. Begitu pedang itu ada di tangannya, Abu Basir menusukkannya ke utusan Quraisy itu sampai meninggal dunia. Seketika itu juga budak yang menyertai mereka berlari ke Madinah sambil berteriak. Budak itu terus berlari memasuki masjid, melihat kehadirannya Rasulullah SAW bersabda, sepertinya orang itu sedang ketakutan. Budak itu berlari ke hadapan Rasulullah SAW sambil berkata, teman Tuan membunuh teman saya pun agaknya akan dibunuh pula. Nah, kita lanjutkan lagi untuk sirah nabawiyahnya sampai bab 123. Kelompok Abu Basir. Tidak lama kemudian datanglah Abu Basir dengan membawa pedang terhunus. Abu Basir tahu bahwa Rasulullah SAW sangat teguh memegang perjanjian. Jika saat itu ia menetap di Madinah, Rasulullah SAW pasti akan memulangkannya kembali. Maka Abu Basir pun berkata, Rasulullah, jaminan Tuan sudah terpenuhi dan Allah sudah melaksanakannya buat Tuan. Tuan menyerahkan saya ke tangan mereka dan
Dengan agama saya ini, saya tetap bertahan supaya saya jangan dianiaya atau dipermainkan karena keyakinan agama saya ini. Setelah berkata begitu, Abu Basir pergi meninggalkan Madinah. Rasulullah SAW tahu maksud Abu Basir. Beliau pun memandang kagum orang itu karena keberaniannya. Dalam hati, Rasulullah SAW mengharapkan Abu Basir mempunyai anak buah. Sesuai dugaan Rasulullah SAW, Abu Basir tidak kembali ke Mekah. Ia pergi ke daerah Al-Ish. Tempat itu adalah jalur perdagangan Quraisy menuju Syam, tepat di tepi laut. Kepergian Abu Basir ke daerah itu didengar oleh kaum muslimin yang tinggal di Mekah. Mereka juga mendengar betapa kagumnya Rasulullah SAW pada keberanian Abu Basir. Maka diam-diam 70 muslim yang selama ini hidup tertindas di Mekah pergi menyusul Abu Basir. Abu Jandal tentu saja berada di antara mereka itu. Ketika mereka tiba, kaum muslim yang tertindas itu mengangkat Abu Basir sebagai pemimpin. Mulai sejak itulah mereka menyerang setiap kafilah dagang Quraisy yang lewat. Ini berbahaya, sangat berbahaya, gerutu seorang pemimpin Quraisy. Kita tidak bisa menyalahkan Muhammad karena para pengikutnya itu tidak lari ke Madinah. Mau tidak mau, kita harus meminta Muhammad menampung mereka ke Madinah agar jalur dagang kita aman. Tapi itu tidak sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah, jawab yang lain. Kita terpaksa mengalah, tidak ada jalan lain, bukan? Akhirnya orang Quraisy meminta Rasulullah SAW menerima Abu Basir dan pasukannya. Mereka sadar bahwa orang yang imannya sangat kuat lebih berbahaya daripada membebaskannya. Dengan demikian, gugurlah salah satu isi perjanjian yang mengatakan bahwa orang Muslim yang melarikan diri dari Quraisy harus dikembalikan. Kini setiap Muslim Mekah bisa bergabung setiap saat dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Ini adalah salah satu tanda kemenangan kaum muslimin. Kedudukan yang telah Rasulullah SAW berikan kepada para istrinya belum pernah didapati oleh wanita-wanita Arab sebelum mereka. Rasulullah SAW sangat lembut, selalu tersenyum, dan penuh kasih sayang kepada para istrinya. Laki-laki terbaik di antara kamu adalah yang berlaku paling baik kepada istrinya. Demikian sabda beliau. Maka wajar saja istri-istri Rasulullah SAW menjadi sedikit manja. Mereka begitu mencintai Rasulullah SAW sehingga saling berebut perhatian beliau. Aisyah sangat cemburu jika Rasulullah SAW sedang memberi perhatian kepada Hafsah, demikian pula sebaliknya. Hafsah, istri Rasulullah yang lainnya. Bahkan Aisyah sampai cemburu kepada almarhumah Khadijah. Hal seperti itu tentu mengganggu ketentraman hati Rasulullah SAW. Tidak cukup sampai di situ, para ibu kaum muslimin itu pun mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang kesederhanaan hidup mereka. Dengan mata berkaca-kaca, beberapa istri Rasulullah SAW pernah memohon agar Rasulullah SAW juga memperhatikan pakaian mereka yang sederhana. Para ibu kaum muslimin itu tahu bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin negara yang cukup besar saat itu. Dengan mudah, Rasulullah SAW akan dapat memberikan mereka pakaian dari sutra, kain katun Mesir, dan baju halus dari Yaman. Bahkan Rasulullah SAW juga bisa saja memberikan setiap istrinya perhiasan dari emas. Jadi, mengapa mereka harus hidup sederhana? Dengan cara halus, Rasulullah SAW berusaha menyadarkan para istri beliau.
Sebagai istri Rasulullah SAW, mereka tidak sama dengan wanita-wanita lain. Mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki wanita lain, yaitu bersuamikan Rasulullah SAW. Mereka harus menjadi wanita penyabar dan patuh kepada suami, sehingga pantas diteladani oleh istri-istri sahabat. Namun, istri-istri beliau secara halus tetap menuntut agar Rasulullah SAW memberi uang belanja yang lebih layak. Karena sudah tidak ada jalan lain, Rasulullah SAW pun memutuskan hidup terpisah dari istri-istrinya. Masalah yang harus dihadapi masih segunung, termasuk ancaman Yahudi dari Khoibar. Para istri yang harusnya menenteramkan malah mengeruhkan batin Rasulullah SAW. Mengetahui hal tersebut, Abu Bakar datang dan memarahi Aisyah. Umar bin Khattab juga memarahi putrinya Hafsyah. Akhirnya para istri Rasulullah SAW itu menyadari kelalaian mereka. Sambil menangis, mereka memohon ampun pada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka. Rasulullah SAW memaafkan mereka dan kembali hidup tentram seperti semula. Untuk bab yang 124, seruan Rasulullah SAW agar bekerja. Di Madinah masih ada orang-orang muslim yang hidup tanpa rumah dan tangga pekerjaan. Mereka ini tinggal di masjid dan hidup tenang dari harta zakat yang diberikan oleh orang lain. Setiap hari yang mereka lakukan adalah berzikir dan sholat di masjid. Sebagian masyarakat sangat menghormati orang-orang yang tiada henti-hentinya berzikir, sholat, dan berdoa itu. Rasulullah SAW menemukan salah seorang di antara mereka yang benar-benar mengkhususkan dirinya untuk beribadah. Orang itu terlihat begitu kurus karena sholat setiap siang dan malam hari. Rasulullah SAW juga melihat kekaguman orang-orang kepada laki-laki tadi. Dahi Rasulullah SAW sedikit berkerut sehingga beliau bertanya kepada orang-orang, "Siapa yang memberi dia makan?" "Saudaranya, ya Rasulullah," jawab seseorang. "Saudaranya itu jauh lebih ahli ibadah daripada dia." Demikian sabda Rasulullah SAW. Setelah itu, Rasulullah SAW pun menghimbau semua orang yang hidup menganggur agar mau bekerja. Jika kita masih mempunyai kaki dan tangan, tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Yang terbaik bagi seseorang adalah makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Rasulullah SAW menceritakan kisah Nabi Daud. Walaupun dia seorang raja yang berkuasa, dia tetap makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Maka tersentaklah orang-orang, ternyata ibadah itu mempunyai arti yang sangat luas. Bekerja untuk menafkahi keluarga termasuk ibadah besar jika diniatkan dengan ikhlas karena Allah SWT semata. Sejak itu kaum muslimin pun bekerja dengan giat, apapun yang halal mereka kerjakan. Apalagi banyak ladang-ladang gembala dan sumur-sumur peninggalan orang Yahudi yang kini menjadi milik kaum muslimin. Bekerja sebagai gembala, pencari kayu bakar, dan pembuat tembikar jauh lebih baik daripada orang yang terus berdiam diri di masjid hanya untuk berzikir. Rasulullah SAW adalah teladan kesungguhan yang sempurna. Apabila beliau telah memusatkan perhatiannya pada ibadah, maka dipusatkanlah perhatian sepenuhnya. Dan apabila melaksanakan suatu pekerjaan lain, maka takkan beliau sudahi pekerjaan itu sebelum benar-benar selesai. Larangan minum khamr. Setelah itu muazin Rasulullah SAW berseru, "Setelah azan, orang mabuk jangan ikut sholat." Maka banyaklah kaum muslimin yang mulai mengurangi minum khamr sedapat mungkin. Namun Umar kembali berkata lagi, "Ya Allah,
Jelaskanlah kepada kami hukum khamr itu. Jelaskanlah dengan tegas ya Allah. Hal ini menyesatkan pikiran dan harta. Umar berkata begitu karena pernah ada sekelompok muslimin Ansor dan Muhajirin yang berkelahi sambil mabuk. Khamr betul-betul membuat mereka saling menarik janggut dan memukul kepala orang lain. Akhirnya turun ayat yang melarang khamr dengan tegas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 90. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan jalan meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah SWT dan dari sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 91. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu ayat itu turun, para sahabat langsung menghentikan kebiasaan minum khamr. Semua umatku selamat kecuali orang-orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk orang-orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan adalah orang yang dengan bangga menceritakan perbuatan hinanya agar mendapat pujian serta kekaguman dari teman-temannya. Kerajaan Romawi dan Persia. Saat Rasulullah SAW hidup, ada dua kerajaan besar yang saling bermusuhan, yaitu Romawi dan Persia. Perang di antara keduanya menghasilkan kemenangan yang silih berganti. Pada suatu saat Romawi yang menang, pada saat yang lain Persialah yang menaklukkan lawannya. Pada mulanya Persia yang menang, mereka menguasai Palestina dan Mesir, menaklukkan Baitul Maqdis atau Yerusalem dan berhasil merebut salib besar The Truth Cross yang disucikan orang Romawi yang beragama Kristen. Setelah itu berganti, Romawi yang menang. Mereka berhasil merebut kembali Mesir, Syam, dan Palestina. Heraklius, Kaisar Romawi, saat itu memenuhi nazarnya dengan berziarah ke Yerusalem sambil berjalan kaki untuk mengembalikan salib besar ke tempatnya semula. Nama dua kerajaan besar itu benar-benar menggentarkan hati para penguasa-penguasa kecil di daerah sekitarnya. Tidak ada sebuah kerajaan kecil pun yang mempunyai pikiran untuk menentang kehendak kedua kekaisaran itu. Yang mereka inginkan adalah berdamai dengan keduanya. Termasuk hal itulah yang selama ini ia dilakukan oleh negeri-negeri Arab. Yaman dan Irak berada di bawah pengaruh Persia. Sementara itu, Mesir sampai ke Syam di bawah kekuasaan Romawi. Demikianlah kisah Sirah Nabawiyah bab 121 sampai dengan 124. Mudah-mudahan bisa kita ambil ibroh, kita ambil petik, kita petik apa semuanya yang sudah Umi Nini sampaikan tentang perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu Umi Nini minta agar kita semua sebagai umat Rasulullah SAW bersolawatlah, karena bersolawat kelak kita di yaumil akhir layak mendapat syafaatnya, karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia paling mulia, manusia sebagai
memberikan tuntunan, memberikan teladan kepada semua umatnya sampai akhir zaman. Jangan lupa kita tingkatkan sholawat kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Esok berjumpa lagi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.